Komitmen berbeda dengan apa yang ditanam Aliando Syarif coba dibangun bintang pendatang baru lainnya yang tentu saja tak kalah tampan Verrel Bramastya. Putra sulung Vena Melinda dengan Ivan Fadila ini Kamis kemarin bersuka cita atas kelulusannya dari SMA. Inilah awal cerita bagi pesinetron muda itu untuk menjejak langkah selanjutnya. Tapi akan kemana Verrel melangkah? Melanjutkan kuliah atau justru terus menjejaki panggung hiburan? Tengah bersinar terang. Lalu apa yang membuat bintang baru berparas tampan ini tak kunjung memiliki kekasih hati? Benarkah inilah komitmen ketika ia terjun ke panggung hiburan? Muda, tampan, dan populer, itulah Aliando Syarif, pendatang baru di panggung hiburan tanah air yang tengah bersinar karirnya dan ramai diperbincangkan. Muncul sebagai idola baru, Aliando rupanya agak berbeda dengan pendatang baru lainnya. Ketampanan serta karir yang terus gemilang tak membuatnya melayang dalam buayan popularitas. Bahkan di usianya yang baru menjejak 17 tahun, pesinetron dengan nama lengkap Muhammad Ali Syarif itu rupanya tak ingin terseret dalam kisah cinta dan buayan asmara. Jika teman sebayanya bangga memperkenalkan kekasih mereka, maka lain cerita dengan Aliando. Menyandang predikat joker alias jomblo keren, rupanya tak membuatnya mati gaya. Ia justru bangga dengan hal ini. Lalu ada cerita apa di balik pilihan aktor remaja kelahiran Jakarta 26 Oktober 1996 itu yang bangga dengan status jomblonya? Kalau gue jomblo, karena gue lebih penting karir. Karena bagi gue karir itu nomor satu. Tuhan nomor satu, nomor dua karir. Karena gue sekarang gini, kalau misalnya pacaran, gue sekarang pacaran, umur gue masih 17 tahun. Ke depan gue masih panjang. Terus gue pacaran, sedangkan gue punya mantan. Di belakang 17 tahun itu gue punya banyak mantan. Mantan gue bisa jadi haters gue. Mantan gue bisa jadi musuh gue. Gitu. Walaupun ya beberapa, makanya di situ gue mendedikasikan diri gue harus pacaran secukupnya. Alasan saya jomblo karena saya nggak mau pacar saya ganggu karir saya. Dan saya nggak mau pacar saya cemburu dengan adegan-adegan saya. Dan saya nggak mau, saya harus ngadenin dia terus di SMS. Sedangkan saya harus fokus baca skrip, baca skenario untuk atur ulang adegan. Kayak gitu. Saya nggak mau pacar saya ganggu saya sedang bekerja, tolong kasih saya ruang. Daripada saya pacaran, banyak banget berantem, banyak dosa, kemarin nggak usah dulu. Dan juga belum waktunya. Tak ingin persoalan asmara meruntuhkan konsentrasinya dalam membangun kerajaan karir yang terus menanjak tinggi, Aliando lebih memilih tak berpacaran dulu. Inilah komitmen yang ia pegang teguh. Begitu pula ketika godaan cinta lokasi seolah telah jadi cerita biasa bagi insan hiburan di negeri ini. Lantas bagaimana dengan kabar yang mengatakan jika ada kedekatan khusus antara Aliando dengan Prilly Latuconsina, lawan mainnya di sebuah judul sinetron? Benarkah jika itu adalah kebutuhan sehari-hari untuk menyelami chemistry guna menghidupkan adegan yang ia mainkan? Cinlok, ya paling untuk cinlok, saya gini loh. Kita sama siapa sekarang? Beradu acting. Kita ingin beradu acting sama cewek. Sama cewek itu kita disuruh pacaran. Sedangkan yang dibutuhkan dalam adegan itu chemistry. Sebenarnya cinlok itu perlu, sebenarnya. Tapi untuk profesional, cinlok itu perlu. Gunain rasa cinlok lo untuk adegan itu agar menjadi hasilnya manis. Gue pacaran nggak mau berlebihan, jadi gue mau pacaran satu untuk selamanya. Belum pernah pacaran soalnya, belum pernah pacaran. Pernah paling pacaran cinta-cinta monyet lah. Iya. Berusaha berpikir ke depan sebelum ada penyesalan gitu. Berusaha menebas waktu, Aliando merentang harapan jauh ke depan. Setidaknya ini pula yang membuat ia teguh dalam pendirian tak ingin pacaran selama berkiprah di industri hiburan negeri ini.
Apapun itu ceritanya, Aliando tetap saja remaja yang diombang-ambing gejolak emosi dan perasaannya. Ini pula yang membuat ia telah memiliki kriteria wanita yang kelak menjadi kekasihnya. Lalu seperti apa kriteria wanita idaman Aliando Syarif? Dan benarkah meskipun bangga dengan status jomblonya, ia pun kerap ingin juga punya pacar? Saya juga pengen juga sih punya pacar ya. Jadi kasihanin diri sendiri juga. Ya pengen juga punya pacar, tapi nggak boleh saya lawan. Karena saya ke depan masih panjang, saya bakal berhubungan romantis dengan orang banyak. Bukan dengan itu aja. Dan pacar gue gimana dong perasaannya? Jadi ya gue gak mau ngecewain aja, gue gak mau dia ngiri gitu. Gue mau setelah gue berhenti jadi seperti sekarang, baru gue mau pacaran. Kriteria saya tergantung Tuhan. Saya nggak mau apa yang saya mau, saya cuma apa yang saya butuhkan. Saya butuh dia yang kayak gini, ya udah. Ya itu emang Tuhan udah ngatur gitu. Cabi sih. So kebanyakan pengen tirus. Ada nih di base camp. Ya lucu aja. Kayak soalnya. Oh, jadi gue lucu ya, Li? Gue gak nyebut lu. Oh, jadi gue lucu, sebel. Di apaan sih lu? Gitu deh. Menanamkan komitmen jauh ke dalam lubuk hati tentang jalinan cinta yang akan ia rangkai nantinya, Aliando juga punya sepenggal harapan yang tak kalah membuat pendiriannya kian tak tergoyahkan. Jika kebanyakan remaja seusianya hanya ingin kesuksesan, maka lain cerita dengan aktor satu ini. Inilah harapan tentang bagaimana ia bisa memupuk talenta dan bakatnya. Dan harapan serupa juga diuntai Aliando kepada setiap orang tua agar memberi wadah bagi kreativitas positif. Harapan saya sih untuk ke depan, semoga anak-anak di Indonesia mengembangkan talentanya. Mengembangkan talentanya, jangan dipendem. Oke, saksikan Seleb on Cam Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Global TV. Lain kisah Aliando, lain lagi cerita Verrell Bramasta. Populer di kalangan remaja wanita, Verrell juga membuktikan prestasinya. Seperti apa kebahagiaan putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila itu saat ia lulus SMA? Benarkah Verrell akan menunda kuliahnya demi mengejar karir di panggung hiburan? Siapa kiranya sosok yang beruntung mendampingi Verrell dalam acara malam perpisahan setelah kelulusannya? Komitmen berbeda dengan apa yang ditanam Aliando Syarif coba dibangun bintang pendatang baru lainnya yang tentu saja tak kalah tampan, Verrell Bramasta. Putra sulung Vena Melinda dengan Ivan Fadila ini Kamis kemarin bersuka cita atas kelulusannya dari SMA. Inilah awal cerita bagi pesinetron muda itu untuk menjejak langkah selanjutnya. Tapi akan kemana Verrell melangkah? Melanjutkan kuliah atau justru terus menjejaki panggung hiburan yang memberinya gelar sebagai idola baru? Tapi sebelum pertanyaan ini bertemu jawabnya, lihatlah betapa bangga dan bahagianya Verrell Bramasta melepas masa SMA seperti berikut ini. Verrell Bramasta. Berani mengerti umur clubbing. Diandra Masaya. Dede, tenang. Jangan. Thank you. Saya seneng banget ya karena lulus SMA tuh kan salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh semua remaja. Jadi ya deg-degan aja, dan juga ini juga sebagai tanda ke orang-orang yang meragukan karena kan akhir tahun-tahun, maksudnya bulan belakangan, pokoknya sebelum SMA selesai, belakangan ini kan aku sibuk di dunia entertain, dan banyak juga orang yang meragukan, yang bilang pasti sekolahnya gimana, ditinggal, pasti nilainya jelek, nggak lulus, apalah segala macam. Dan ini sebagai bukti aja bahwa aku bisa atur antara karir dan juga sekolah tetap jalan.
Pembuktian Ferrell bahwa kiprahnya di panggung hiburan tak menjadi penghalang terbayar lunas dengan seremoni kelulusan kemarin itu. Lalu bagaimana Ferrell akan melewati fase berikutnya adalah tantangan yang tak kalah berat. Akankah ia menepi sementara dari dunia pendidikan demi mengejar karir sebagai entertainer atau justru dunia hiburan bukanlah realita yang ia harapkan? Sepertinya untuk sekarang ini karena sekolah juga udah selesai dan kuliah belum mulai, jadi untuk sekarang ini emang pingin banget coba nekunin dunia entertain. Saya